terima kasih untuk kesempatannya membagikan. Sebenarnya apa yang saya bagikan ini adalah salah satu hasil diskusi dari beberapa teman. Jadi ada beberapa teman dikumpulkan, inisiatornya satu teman di Satya Wacana. Dia dapat proyek untuk mengembangkan konsep maupun praktek media literasi tetapi berbasis local wisdom. Nah, orangnya cuma ini aja ini Pak Narto. Jadi aku sini ketemu ya orangnya sama terus. Papernya juga itu aja. Pak Jaya ya, baik. Nah, di bagian awal dari presentasi saya tidak akan perlu mengulang karena Pak Purnomo tadi panjang lebar dan Bu Prastiwi juga. Tetapi memang saya papernya Pak Purnomo yang judulnya cetak biru itu Pak. Ya, cetak biru teori komunikasi dan studi komunikasi Indonesia itu satu sumber yang cukup, ya bukan cukup ya, sangat baik untuk diacu dan kita banyak mengacu ke sana. Nah, kemarin dalam satu diskusi itu kita sempat berdebat Pak Purnomo karena pakai pendekatan filsafat itu ya. Ini ada pepatah dari Jawa seperti ini bisa ditarik untuk mungkin dikembangkan menjadi konsep ataupun teori komunikasi. Kemudian saya dengan Pak Narto, saya memikirkan mungkin tidak kita menarik konsep-konsep dan praktek maupun nanti jadinya teori komunikasi yang khas Indonesia itu berasal dari peristiwa komunikasi yang khas di Indonesia. Waktu itu saya berpikir salah satu peristiwa komunikasi yang itu khas di Indonesia karena sejarahnya itu panjang sekali itu adalah lewat seni pertunjukan. Karena di sana semua unsur komunikasi yang simpel dari Laswell itu ada di sana. Ada komunikatornya, kemudian ada message-nya, ada medianya, ada audiensnya, ada efeknya. Nah, dari peristiwa yang asli khas Indonesia itu kemudian ditarik praktek yang dilakukan, prinsip yang ada di sana, nilai-nilai yang ditekankan di sana diambil dan kemudian disejajarkan atau dipadankan ya, dicari padanannya dengan yang teori yang berkembang di Barat. Adakah kesamaannya, kemudian adakah yang sangat unik yang memang tidak bisa dijelaskan oleh teori-teori dari Barat itu. Nah, itu yang langkah yang sepertinya mungkin ini juga masih meraba-raba langkah ini. Motret fenomena di sana ditarik value-nya apa di sana, prinsipnya apa di sana, kemudian dicoba dirumuskan, kemudian nanti dipersandingkan. Dan itu yang coba saya lakukan dan ini masih sangat sederhana. Hanya sampai pada studi literatur yang sangat sederhana juga. Salah satu peristiwa komunikasi yang menurut saya itu indigenous asli Indonesia adalah pertunjukan wayang kulit karena itu dimulai dari milenium pertama ya Masehi. Jadi kemudian sudah sampai sana udah ya. Nah, salah satu pedoman yang dipakai oleh teman-teman yang melakukan praktek ini itu muncul tahun 1200-an masa pemerintahan salah seorang raja di Keraton Surakarta. Di sana ada satu buku pedoman bagi orang yang berprofesi sebagai dalang, komunikator, pertunjukan wayang kulit. Ada banyak pedomannya di sana. Di sana ada sejarah wayangnya, kemudian bagaimana mengatur suatu pertunjukan, syaratnya bagaimana, dan di sana kemudian ada beberapa prinsip-prinsip atau syarat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang komunikator yang bernama dalang ini. Tidak sembarangan orang, ya di sana. Nah, ada 9 kompetensi atau kemampuan yang diharuskan dimiliki oleh seorang dalang itu. Nah, di sana saya mencoba memetakannya. Langsung aja yang sudah ada tabelnya. Next ya, semoga cukup terlihat ya. Di sana ternyata saya menemukan dari aspek-aspek syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang dalang yang baik, ya, supaya dia bisa menyampaikan pesan melalui pertunjukannya itu dengan tepat, efektif. Itu minimal ada 4 dimensi. Ada 4 dimensi. Ya. Ada dimensi pengetahuan dan wawasan. Kemudian pengetahuan akan cerita, pengetahuan akan audiensnya, pengetahuan akan iringannya yang tepat seperti apa, bagaimana membangun suasana dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada keterampilan, skill, jelas. Skill berbicara, skill memainkan atau menggunakan media yang ada, bagaimana dia memainkan cahaya untuk bayang-bayang wayang itu, bagaimana dia menggunakan media untuk memukul kotak dan menendang namanya itu yang jreng itu ya, kopya itu ada semua dan itu semuanya dipakai untuk membangun suasana untuk menyampaikan satu pesan tertentu. Ya. Jadi orang tidak bisa sembarangan memukul dan sebagainya. Kemudian berikutnya psikologis, ada dimensi psikologis karena di sana dia diwajibkan seorang dalang ini mengenali karakter dari bonekanya dan dia harus hanya dengan media auditif saja, cara berbicara dia, dialognya itu mencerminkan tiap karakter itu. Katanya dalang yang baik itu yang bisa memilah, artinya suara 100 orang, 100 boneka wayang itu beda semua dan harus nampak karakternya, tidak hanya suaranya beda ya,
tetapi dari suara itu orang menangkap orang ini atau tokoh ini karakternya. Dan itu kan kemampuan pengenalan akan kejiwaan dan bagaimana mengartikulasikannya. Juga ada sikap objektif, kemudian sikap semangat ya, di dalam melakukan tugas komunikasinya. Dan yang terakhir adalah etika, karena seorang dalang yang baik dia ada rambu-rambu etika yang harus ditaati. Misalnya, dan sekarang itu sudah dilanggar oleh dalang-dalang yang muda. Karena sebenarnya dalang yang ideal menurut kitab ini yang jadi babonnya itu, dia tidak boleh bergurau yang menjurus ke pornografi misalnya, tidak sopan. Tapi sekarang itu jadi komoditas. Kalau nggak porno nggak laku dalamnya sekarang. Misalnya, ya. Nah, semua juga sport jurnalisme juga itu kalau nggak pakai porno nggak ada yang ikut itu. Ya, misalnya. Kemudian di sana juga ada empati kepada penonton. Karena kadang-kadang dalang itu memang menjadi salah satu pihak atau kadang-kadang menjadi perantara kritik sebenarnya. Dia bisa mengkritik yang punya rumah, bisa mengkritik siapapun lewat pertunjukannya itu. Tetapi di sana ada acuan sebenarnya ketika mengkritik tidak boleh sampai membuat orang sampai tersinggungnya kebablasan dan sampai membuat marah dan sebagainya. Orang hanya boleh menyentil saja, dan derajat seberapa keras dia nyelentik itu kadang-kadang tidak dijelaskan secara spesifik. Orang harus tahu sendiri bagaimana, dan itu agak sulit dirumuskan secara ilmiah. Tapi saya melihat ada 4 ini. Nah, berikutnya saya mencoba menyandingkan gagasan yang sudah dimiliki sejak sekian ratus tahun yang lalu yang berkembang di Solo, di Surakarta, di Jogja, di Jakarta, itu dengan model kompetensi komunikator yang berkembang di barat sana. Ya, ada beberapa model, tapi saya pakai pinjem modelnya si Rothwell tahun 98. Dia membuat suatu model seorang komunikator, dia dianggap kompeten apabila dia menguasai beberapa kompetensi di 4 dimensi. Ada dimensi knowledge, dia mengetahui rencana tindakan, pengetahuan tentang bagaimana harus bertindak, pengetahuan prosedural, skill-skillnya itu juga. Kemudian yang kedua ada knowledge, sudah skill, kemudian sensitivity, kemampuan untuk perhatikan, menghormati orang lain. Kemudian yang terakhir adalah ada dimensi komitmen, keinginan untuk terus memperbaiki cara dia berkomunikasi, tidak mengulang kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu misalnya. Nah, ketika ini disandingkan ya, di satu sisi lokal wisdom Jawa yang memberikan pedoman pada seorang komunikator yang namanya dalang itu ada 4 dimensi, kemudian disandingkan dengan dimensi yang lain yang dikembangkan oleh tradisi pemikiran Barat, salah satunya dari Rothwell ini, ada banyak sebenarnya. Kita melihat ada beberapa persamaan yang bisa dilihat. Yang pertama adalah masalah knowledge dan skill itu kayaknya sama. Seorang komunikator yang baik dari local wisdom maupun dari tradisi Barat semuanya mengatakan knowledge dan skill menggunakan medianya, itu jelas. Nah, kemudian dimensi psikologis juga, ya, dimensi kejiwaan mengenali audiens, tapi juga mengenali sifat dari sang komunikator itu sendiri untuk bisa menyampaikan. Kemudian dimensi etika itu juga ada juga di sana. Jadi kesimpulannya begini, di satu sisi kita melihat bahwa sebenarnya apa yang digagas orang Barat itu kita sudah punya. Masalahnya kan tidak terumuskan, satu, dan tidak terpublikasikan, dan itu. Kemudian tadi saya sempat bisik-bisik dengan Mas Setio, ya, agak susah juga untuk mengakui budaya Indonesia itu yang mana. Karena kita itu kan campuran ya, mulai dari Hindu masuk, itu kan India, udah jelas, India, Cina. Kemudian setelah itu Islam masuk, kemudian Eropa masuk. Nah yang Indonesia asli mungkin yang animisme, dinamisme itu mungkin itu malahan ya. Kita tidak tahu. Tetapi ini adalah salah satu menurut saya mungkin langkah yang bisa diambil ya. Saya bayangkan kalau saya mau serius dengan riset ini misalnya, satu aspek saja dari budaya Jawa yaitu pertunjukan wayang kulit. Kalau saya mau sungguh-sungguh kan berarti saya harus riset pustaka satu. Kemudian saya riset kepada para pelakunya sendiri dalam ya, untuk menggali apa yang praktek yang mereka lakukan selama ini sebagai komunikator. Saya harus riset khalayak juga. Terus terang saat ini saya sedang mencari referensi local wisdom yang mengatur bagaimana cara menonton wayang yang baik. Karena seingat saya itu ada. Saya sudah tanya kepada beberapa dosen yang di Institut Seni Indonesia di Solo, mana bukunya? Adakah kitab yang mengatur itu? Bagaimana supaya ketika orang menonton pertunjukan wayang, itu kemudian dia bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Ini sebenarnya kaitannya dengan proyek media literasi sebenarnya, kan gitu ya. Bagaimana ketika ketemu dengan media orang bisa bersifat kritis dan mendapat manfaat, kan intinya cuma itu toh. Nah, saya pikir ini langkah awal saya tidak tahu ini ilmiah apa enggak, mengikuti metode yang benar apa enggak. Nah, 3 step itu kita mengikuti ya, ada pertanyaan, nyari data, walaupun sekedarnya kemudian mencoba menarik kesimpulan. Ya.
menjelaskan, tapi belum sampai teori. Makanya saya tidak mengatakan ini membuat teori, tidak. Saya hanya mencoba mengidentifikasi, adakah konsep-konsep yang mengatur perilaku komunikasi atau peristiwa komunikasi yang ada di hutan digital yang sebenarnya sudah ada sejak lama dan sudah dipraktekkan. Kemudian untuk legitimasi ilmiahnya ya boleh teori dari barat kemudian dijajaki, oh baik ada itu ya. Jadi yang Anda yang teori dari barat itu sebenarnya bukan suatu yang sangat baru bagi orang Indonesia sebenarnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tepat waktu toh? Ya, terima kasih.